warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 manajemen database yang kita 3 orang yang terdiri dari saya sendiri, nama Yuki Dwi Prasetyan, NIM 2021 12134. Yang kedua, Wahyu Erlina Widyastuti, NIM 2021 12079. Dan yang terakhir, Rizky Yuniati, NIM 2021 12028. Di sini kami akan mempresentasikan dengan materi pengantar basis data. Selanjutnya ke slide berikutnya. Basis data. Basis data merupakan suatu kumpulan data terhubung yang disimpan secara bersama-sama pada suatu media yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu dan dengan software untuk melakukan manipulasi untuk kegunaan tertentu. Basis data bisa diartikan sebagai kumpulan data yang disusun dalam bentuk beberapa tabel yang saling memiliki realisasi maupun berdiri sendiri. Basis data sendiri dapat didefinisikan dalam sejumlah pandangan sebagai berikut. Yang pertama, himpunan kelompok data atau dikenal arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Kedua, kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau disebut dengan redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Yang terakhir, kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Selanjutnya, operasi dasar basis data. Berikut beberapa operasi dasar basis data. Terdiri dari 6 bagian. Yang pertama itu create database, perintah yang digunakan untuk membuat basis data dengan nama yang diberikan. Yang kedua, drop database. Ini perintahnya yang digunakan untuk menghapus basis data dengan nama yang diberikan. Yang ketiga, create table, perintah yang digunakan untuk menciptakan suatu tabel dalam basis data. Drop table, perintah yang digunakan untuk menghapus suatu tabel dalam basis data. Yang keempat, insert, perintah yang digunakan untuk memasukkan data atau dikenal dengan record ke dalam tabel. Yang kelima, update, perintah yang digunakan untuk memperbarui data record pada tabel. Yang terakhir, perintah yang digunakan untuk menghapus data record pada tabel. Selanjutnya, sistem basis data. Basis data hanyalah sebuah objek yang pasti atau mati. Ia ada karena ada pembuatannya. Ia tidak akan berguna jika tidak ada pengelola atau penggeraknya. Yang menjadi pengelola atau penggeraknya secara langsung adalah program atau aplikasi atau software. Gabungan keduanya, basis data dan pengolahnya, menghasilkan sebuah sistem. Maka secara umum sebuah sistem basis data merupakan sebuah sistem yang terdiri atas kumpulan file atau tabel yang saling berhubungan dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer dan sekumpulan program DBMS yang memungkinkan beberapa pemakai dan atau program lain untuk mengakses dan manipulasi file-file atau tabel tersebut. Berikut ini adalah komponen-komponen basis data. Yang pertama itu perangkat keras atau dikenal dengan hardware. Yang kedua, sistem operasi atau disebut dengan operating system. Yang ketiga, basis data atau database. Yang keempat, sistem atau aplikasi perangkat lunak pengelola basis data atau DBMS. Yang kelima, pemakai atau dikenal dengan user. Yang keenam, aplikasi perangkat lunak lain bersifat operasional. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya ada Database Management System atau DBSM. DBSM sendiri merupakan alat yang ampuh
untuk membuat dan mengelola jumlah data yang besar, efisien, dan memungkinkan bertahan dalam jangka waktu yang lama dengan aman. Selain itu, DBSM sendiri merupakan kumpulan data yang terkait berbagai program untuk mengakses data tersebut. Pengumpulan data disebut sebagai basis data yang berisikan informasi yang relevan dalam suatu perusahaan. Merupakan software DBSM yang sering dipakai oleh perusahaan. Yang pertama ada MySQL. Itu merupakan aplikasi software yang sering digunakan di perusahaan karena memang tersedia secara gratis, sehingga dapat digunakan untuk bisnis-bisnis yang sedang berkembang. Yang kedua ada Oracle, merupakan perangkat pengguna DBSM DMS yang bagus dan berbayar. Oracle memiliki beberapa fitur yang dapat memenuhi tuntutan fleksibilitas yang besar. Jadi ada Microsoft SQL Server. Ini cocok digunakan dalam sistem jaringan komputer di perusahaan-perusahaan besar karena memiliki kemampuan pengelolaan data yang besar juga. Selain itu juga memiliki pengamanan data yang baik dan memiliki fitur backup atau recovery dan rollback data. Yang keempat ada Firebase, perangkat lunak DBMS, merupakan Firebase sehingga sistem manajemen basis data yang relasional. Firebase menawarkan sesuai dengan standar SQL 2003 dan ANSI SQL 99 serta dapat bekerja pada sistem operasi Windows atau Linux. Yang selanjutnya, aplikasi sistem basis data. Banyak aplikasi yang menggunakan sistem basis data, terutama untuk sistem yang banyak pertanyaan atau modifikasi yang dibuat. Berikut ini contoh beberapa aplikasi sistem basis data. Yang pertama, untuk informasi perusahaan, itu ada sistem untuk penjualan, pembelian, persediaan, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai perbankan dan keuangan. Yang pertama itu ada untuk perbankan, kedua transaksi kartu kredit, yang ketiga keuangan, dan sebagainya. Yang ketiga itu bisa untuk wilayah universitas. Yang keempat ada maskapai penerbangan. Yang kelima ada telekomunikasi. Selanjutnya ada tujuan basis data. Yang pertama untuk kecepatan dan kemudahan atau speed. Yang kedua efisiensi ruangan penyimpanan atau space. Yang ketiga keakuratan atau accuracy. Yang keempat ketersediaan. Yang kelima kelengkapan. Yang keenam keamanan. Dan yang ketujuh kebersamaan pemakaian. Selanjutnya ada pula kelemahan dalam basis data. Yang pertama redundancy dan inkonsistensi data. Yang kedua kesulitan dalam akses data. Yang ketiga isolasi data. Yang keempat masalah integritas. Yang kelima masalah atomisitas. Yang keenam anomali akses bersama. Yang ketujuh masalah keamanan. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Kemudian ada kelebihan basis data. Yang pertama ada data dapat dibagikan. Yang kedua ada redundansi dapat dikurangi. Yang ketiga ada konsistenan dapat berkendari. Yang kelima ada integritas bisa dijaga. Yang keenam ada keamanan dapat ditegakkan. Yang ketujuh persyaratan yang saling bertentangan dapat seimbang. Yang kedelapan standar dapat ditegakkan. Kemudian ada bahasa atau basis data. Bahasa basis data dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada data atau definisi atau data definisi language atau yang digunakan untuk menentukan properti tambahan dari data.
atau disebut DLL, penyimpanan data dan bahasa definisi. DLL adalah perintah-perintah yang bisa digunakan oleh database administrator atau DBA. Perintah dasar yang termasuk ke dalam DDL yaitu ada create, alter, rename, dan drop. Kemudian bahasa data yang kedua yaitu data manipulation language atau bahasa yang dapat memungkinkan pengguna untuk mengakses atau memanipulasi data sebagaimana diatur oleh model data yang sesuai. Perintah yang termasuk dalam DML yaitu insert, update, delete, dan select. Yang ketiga ada data control language atau DCL, adalah bahasa SQL yang berkaitan dengan manipulasi dan hak akses pengguna. Perintah yang termasuk ke dalam DCL yaitu print dan revoke. Oke. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya menonton video materi pertama. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan dalam WA group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.